Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali bareng petani Indonesia ya. Nah, kenapa hari ini saya semangat sekali? Karena hari ini juga mengawali masa panen saya, yaitu jenis ubi pelangi madu ya. Yang hari ini akan saya agendakan panen bersama ada dua varian lagi, yaitu ada jenis KW dan juga ada gading dong yang tentunya hari ini siap kita panen di usia tepat 3 bulan ya. Yuk kawan, kita lihat ciri-cirinya dulu sebelum kita memanen ya. Nah, ciri-cirinya tentu seperti biasanya ya, munculnya banyaknya daun-daun yang sudah mulai menguning dan juga tunas-tunas masing dari batang itu sudah berhenti muncul atau tidak. Jarang sekali adanya pupus yang berkembang ya, itu sebagai patokan selain usia 3 bulan menandakan waktunya panen ya. Nah, ini adalah varian-varian yang siap kita panen ya, lumayan jauh lebar ya. Nah, ini mungkin dalam satu baris ini ada sekitar 200 batang dan ini agendanya akan panen sekitar 10 ya, 10 lajur atau bagian yang kita siap panen. Ini ada ubi pelangi madu, ada juga gading dong yang hari ini siap saya eksekusi ya. Ini nanti juga ada jenis-jenis yang lain yang dalam satu bedengan ini ada beberapa varian yang kemarin juga sempat saya hadirkan. Nah, ini muncul daun-daun juga bunga ya, bunganya memang mulai panas pasti ada bunga. Nah, ini juga muncul penyakit, salah satunya ulat tekuk kalau saya bilang ya, ini seperti ini. Ini juga biasanya menyerang saat musim panas dan usia tanaman sudah di atas 2,5 bulan ya. Tapi aman karena waktu sudah mendekati panen, kalau ada hama itu ya cuma segitu-gitu saja ya, aman sekali ya. Hari ini langsung aja kita mencoba membongkar jenis pelangi madu dulu ya. Nah, pelangi madu mempunyai batang yang hanya sedikit ya, dan juga tidak menjalar. Ini sekitar 45 cm saja untuk batangnya. Nah, ini cuma segini ya, tapi umbinya biasanya muncul. Nah, contohnya seperti ini ya, belum kita bongkar umbinya sudah kelihatan. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita mau cek ubinya itu sudah besar apa belum. Ini salah satu keunggulan dari pelangi madu adalah munculnya umbi pada luar tanah. Contohnya seperti ini. Nah, ini belum saya apa-apakan. Nah, ini sampai kehijauan karena memang terpapar matahari ya. Oke, untuk membuktikan kita buka bareng-bareng ya. Nah, ini nanti akan saya ambil yang besar saja karena untuk yang agak kecil ini kita biarkan biar 1 bulan ke depan kita masih bisa panen ya, sekaligus untuk menghemat pembibitan kita karena di sini musimnya sangat panas. Jadi biasanya kalau saya ambil umbinya yang besar dan sebagai stok permintaan bibit juga buat kawan-kawan yang dari mau nanam atau yang lain ya. Jadi kita akan mendapatkan untung 2 kali ya. Oke kawan, langsung aja ini ya, kita hitung apa langsung dipotong ya. Nah, identik dengan gagangnya ya, ini sangat kecil sekali untuk ubi jenis yang saya kembangkan ya. Ini adalah ubi andalan saya yang sudah banyak kawan-kawan yang minat. Nah, ini nih, contohnya ini kualitas bagus kita open ya, karena sudah memenuhi persyaratan dan ini sangat panjang umbinya ya. Nah, ini buat kawan-kawan yang suka dengan yang dawa-dawa alias panjang. Nah, ini luar biasa sekali ubi dari yang kita kembangkan. Mungkin buat rekan-rekan yang suka menanam ubi jalar, kalau sudah melihat jenis-jenis yang seperti ini mungkin pada tertarik. Nah, ini yang sudah muncul kita hitung aja 1, 2, 3 ya, panjang 4. Ada lagi ini berapa? Ini saya ambil semuanya, kelihatannya sudah banyak yang besar. Wah, ini juga ternyata dalam satu batang ini. Nah, bagian dalam ada pelangi madu seperti ini ya.
warna oranye ada kombinasi ungunya. Nah, seperti inilah ciri khas dari pelangi madu yang saya kembangkan di lahan. Ini sesuai dengan warna pelangi ya. Nah, ini masih ada 2 jenis umbi yang masih berada di batang. Ini saya biarkan dulu. Ini sebenarnya sudah besar, tapi biar batangnya itu tidak mati, ini saya biarkan dulu ya sebagai asupan gizinya, karena ini sekaligus untuk pembibitan. Nah, itu kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata dalam satu batang tadi muncul 9 ya, 9 umbi dalam satu batang. Nah, ini sudah menghasilkan sekitar 1,8 kilo perkiraan saya. Tapi untuk kalau 2 kilo ini kurang ya. Tapi memang lumayan bagus umbinya. Ini sudah memenuhi persyaratan ya. Ini maksudnya ya syaratnya lek nandur koyo iki ya wis perlu disyukuri bagus ya, termasuk. Nah, ini panjang sekali ya. Mungkin sekitar 20 cm lebih ya. Nah, ini jengkalan saya itu masih sisa segitu. Jadi kalau perkiraan sekitar 22 cm ya. Nah, ini panjang sekali. Malah yang satunya ini lebih ya. Nah, ini keunggulan dari ubi pelangi yang kita kembangkan pada lahan ya. Wah, ini umbinya seperti apa Mas bagian dalam ya? Tadi itu sudah muncul tapi kayaknya masih kelihatan sedikit ya. Saya potong dulu. Nah, seperti ini ya pelangi madu yang saya punya. Nah, ini warnanya oranye sekali dan ada bintik-bintik ungu melingkar pada masing-masing umbi ya. Tapi kadang juga kita kalau nggak memotong seperti ini, ada juga yang satunya yaitu si madu merah itu warnanya sama seperti ini, tapi warna ungunya ini ada yang tidak ada tapi ada yang sedikit, yaitu adalah kombinasi warna yang ada pada ubi madu, yaitu pelangi madu sama si madu merah. Yaitu yang saya bilang kembar tapi tidak sama ya. Kembar luarnya semuanya sama tapi bagian dalamnya yang membedakan, cuman itu ya. Nah, oke lanjut yang sebelah ya. Ini nah, batangnya cuma segini. Ini belum saya potong sama sekali. Nah, untuk umbinya kelihatannya sudah muncul. Ada yang ukurannya sebesar apa ya ini? Pokoknya gede banget lor. Ini ada yang bulat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ubi jalar kalau ada lahannya itu pas untuk tempat umbi kurang bagus akan muncul seperti ini ya. Nah, ini bagian sebelah pas untuk tempat apa ini, tempat umbinya tumbuh itu karena terhalang bongkahan yang sebesar ini, akhirnya ya seperti ini ya. Nah, itu salah satu kekurangan atau kelemahan kalau ubi jalar gitu lahannya kurang bagus, akhirnya umbinya akan seperti ini ya. Jadi kalau lahannya bagus, nah contohnya ini tadi yang saya panen di awal, umbinya sangat panjang dan lurus ya, tentunya seperti itu. Nah, ini harapan semoga kalau kawan-kawan membuat lahan itu usahakan gembur ya, jadi biar hasilnya itu memuaskan ya. Karena kalau terhalang nek wong kene ngarani longko gede ya. Nah, tapi untuk umbi yang di tempat pada lahan yang cukup gembur akan bagus penampilannya. Nah, pastinya seperti itu. Waduh, tugel. Nggak apa-apa ya. Nah, ini salah satu keunggulan ya. Mungkin buat kawan-kawan ya senang sekali kalau melihat jenis-jenis yang ini ya. Besupes rasanya manis, panennya akeh. Tentunya sesuai dengan harapan ya. Oke, ini lanjut. Ini masih baru satu ubi jalar yang kita bongkar ya. Nanti akhirnya lumayan nih. Sampai siang bahkan sampai sore baru selesai ini nanti ya. Ya, semoga membawa barokah untuk kita semuanya, juga menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang pengen menanam ubi jalar jenis-jenis seperti yang saya tanam di lahan ini ya. Nah, ini semua adalah jenis sampai sana itu ada pelangi semuanya yang saya siap panen hari ini. Oke, sudah, kita cek dulu yang jenis gading dong ya. Nah, ini gading dong bagian sini sudah mulai saya ambil kemarin ya. Ini kita lanjutkan aja dari sebelah sini ya. Nah, ini gading dong yang bibitnya sebagian juga sudah saya potong beberapa batang ini. Kita ambil aja umbinya. Nah, sama-sama di usia 3 bulan siap panen ya, gading dong. Nah, ini gading dong
koyoke wis sangatlah memuaskan ya. Kita lihat ya bareng-bareng. Bismillah. Nah, besar sekali ya gading dong. Ini juga panjang seperti harapan ya. Nah, ini juga kita bongkar aja ini buat jenis-jenis gading dong. Nah, gading dong. Nah, ini masih bagus juga ya ternyata, walaupun hari ini masih kekurangan air kategorinya ya. Ya, jadi untuk gading dong itu adalah hobi kebanggaan kita yang selalu kita kembangkan, dan alhamdulillah juga kawan-kawan yang sudah request itu sudah sampai ditanam dengan bagus ya. Kadang pengiriman agak lama pun bahkan sampai 1 minggu insya Allah masih bisa kita tanam untuk bibit ubi, walaupun daunnya sampai di lokasi wis rontok ya. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting bagus umbinya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya, gading dong 3 bulan umbinya berapa tadi, sampai lali ndak dihitung lur. Nah, ini banyak sekali ya yang muncul pada batang satu ini. Karena tadi suasananya ya panas. Nah, ini muncul juga besar. Nah, ini aman dari boleng ya. Bolengnya wes disuruh pergi dulu ya. Jangan mengganggu tanaman ya, jadi kita tetap aman. Nah, tadi sudah beberapa umbinya, 1, 2, 3, ada 4, 5, 6. Yang tuh 1 ini patah, kemungkinan ini makan tikus ya. Nih, jadi untuk keunggulan gading dong itu juga umbinya itu cepat banget besarnya, kualitas rasa juga manis. Nah, ini buat kawan-kawan menjadi inspirasi ya. Kenapa? Karena ubi jalar jenis gading dong, juga pelangi madu, juga ada gemoy, itu adalah varian-varian yang pasti panen di usia 3 bulan ya. Bahkan bisa kurang dari 3 bulan sudah besar ya, sudah standar dipanen ya. Tapi memang kalau di usia masih belum genap 3 bulan itu untuk kualitas rasa masih kurang begitu manis ya, karena memang terpapar faktor usia. Nah, jadi kalau di tempat saya itu pasti akan kita panen di usia 3 bulan ya. Kalau harga sedang kurang begitu bersahabat, kita bisa naikkan menjadi 3,5 bulan. Pokoknya jangan sampai 4 bulan ya kalau di tempat saya ya. Mungkin kalau di tempat lain bisa 4 bulan lebih, tidak apa-apa, tapi mungkin umbinya akan sangat jumbo ya. Memang di tempat saya kalau terlalu besar itu peminatnya kurang ya, karena memang untuk penyediaan kita itu selalu mengikuti pangsa pasar di daerah sini ya. Jadi ya nggak terlalu besar sekali sudah kita panen ya. Sebenarnya kalau pingin besar, bisa sekali ya, jenis-jenis gading dong, jenis pelangi madu, ada raja madu, itu bagus sekali ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah laku, nominal uang yang kita dapatkan pun sudah bagus ya. Nah, ini untuk agenda gemoy nanti pada video selanjutnya. Ini gemoy 1 sama gemoy 133 juga sudah hampir siap kita panen. Ini reviewnya nanti setelah panen jenis pelangi madu sama gading dong selesai ya kawan. Oke, ini sudah siap panen juga karena nanamnya juga bareng ya ini mas. Tapi untuk si gemoy nggak begitu banyak, mungkin cuma sekitar 300 batang ya, karena masih tahap pengembangan untuk gemoy 1. Tapi untuk gemoy-gemoy yang lain yang 2 sampai 3, 4 itu sudah lumayan banyak. Pokoknya kalau lihat-lihat tanaman sudah siap panen ya wis, adalah berkah anugerah tersendiri. Tapi jangan lupa di subscribe ya, bagikan buat teman-teman saudara untuk mendukung channel Bang Heri biar tambah berkembang, menghadirkan apa ya, mungkin pengetahuan yang tentunya diperlukan oleh para petani, khususnya petani ubi jalar ya. Nah, seperti ini ya, penampakan dari batang-batang yang cukup minim sekali ya. Yang jarang sekali terdapat yang terlalu rimbun ya, karena memang ciri khas yang kita kembangkan itu kalau bisa tidak terlalu rimbun,
biar lebih aman dari gangguan hama, contohnya tikus, juga ada penyakit ulat dan lain-lain, agar umbinya tetap maksimal. Itu metodenya seperti apa? Nah, salah satunya pengembangan secara penyerbukan, ini bisa dicontoh di tempat lain ya. Bahkan kalau kawan-kawan di wilayah masing-masing itu sudah adanya muncul banyak varietas jenis ubi jalar, nah itu Anda bisa berinisiatif ya, menyilangkan ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kualitas yang sudah baik tentunya ya, seperti itu. Oke kawan, hari ini akan saya lanjutkan kembali memanen ubinya ya. Nah, ini walaupun cuman sedikit batangnya, tapi untuk umbinya ya, untuk gading dong selalu seperti ini, besar-besar, panjang ya. Rata-rata umbinya itu di atas 6 biji ya dalam satu pokok ubi jalar jenis gading dong itu. Bahkan kalau kita menginginkan umbinya itu di atas 10 biji, kita pun bisa ya merekayasa caranya seperti apa dengan metode kita. Nah, contohnya ini 1, 2, 3, 4, ada 5, nah, ada 6, 7 ya, 7 ya dalam satu batang ya. Jadi kalau keunggulan dari gading dong itu kita juga sudah bisa melihat ya. Kalau kita pengen umbinya itu banyak, itu metodenya ada tersendiri. Jadi aman-aman saja ya. Kalau pengen 10 pun bisa ya. Nah, ini kita lihat kembali ya jenis pelangi tadi ya. Kembali ke pelangi setelah melihat gading dong ya. Ini umbinya jenis-jenis yang seperti ini adalah umbi favorit, karena memang kalau sudah pernah merasakan nikmatnya ubi jenis pelangi itu pasti akan ketagihan ya. Ini Anda bisa membuktikan bagaimana rasa dari ubi pelangi madu ya. Ya mungkin kalau rekan-rekan yang masih menanam dari awal ya pasti tentunya 3 bulan ke depan baru bisa menikmati ya. Nah, ini ya, identik dengan model atau ciri khas itu panjang ya, bahkan bisa mencapai 60 cm juga ya. Tapi memang perlu perawatan untuk mendapatkan hasil yang panjang ya, seperti ini contohnya. Nah, ini buat kawan-kawan yang selalu update. Nah, contohnya ini saya bongkar kembali. Nah, ini sekitar, nah kalau kita jarak dengan tangan saja ini kelihatannya ini dua jengkal. Kalau dalam satu jengkal sekitar 17 cm kan, ini sekitar 34 lebih ya. Ini bahkan ada nih masih masuk ke dalam tanah. Nah, jadinya itu salah satu keunggulan dari jenis pelangi madu yang kita kembangkan pada lahan ya. Umbinya banyak, panjang-panjang, dan tentunya kalau ubinya besar panjang itu pokoknya hasilnya di atas 1 kilo dalam satu batang di usia 3 bulan ya. Karena memang di sini kalau lebih dari 3 bulan atau mungkin kalau musim banyak curah hujan bisa kita usiakan 4 bulan ya. Jadi maksimal 4 bulan di musim penghujan itu sudah harus kita panen ya. Karena untuk usia yang panjang di daerah saya itu akan rawan adanya penyakit boleng ya. Jadi selalu kita panen di 3 bulan, maksimal 4 bulan ya. 4 bulan itu kalau kita panen di musim penghujan. Tapi untuk musim panas seperti ini pasti 3 bulan sudah kita panen ya. Bahkan kurang dari 3 bulan sudah kita panen juga sudah bisa ya. Contohnya yang bisa kita panen di usia 2,5 bulan kalau musim panas seperti ini, asalkan tidak kekurangan air, itu adalah jenis pelangi madu, ada gading dong, ada gemoy 1 sampai gemoy 4 ya. Ada itu jenis-jenis yang sangat cepat kita kembangkan pada saat musim panas, tapi kita tidak kekurangan air. Jadi 2,5 bulan pun sudah layak kita panen ya, seperti itu. Jadi itulah keuntungan dari kita berinovasi mengembangkan jenis-jenis baru untuk kita tanam ya. Bisa mempersingkat waktu panen ya. Biasanya 4 bulan itu bisa 2,5 sampai 3 bulan sudah kita panen ya. Ini buat kawan, ini jadikan inspirasi seperti yang saya lakukan untuk memangkas waktu panen dan
produksi juga bertambah. Ini salah satunya dengan metode persilangan ubi jalar. Oke, sekilas dulu pengetahuan dari saya. Ini akan saya lanjutkan panen saya ubi jalar Pelangi Madu dan Gading Dong hari ini ya. Salam tani Indonesia, semangat terus. Jangan pernah putus asa. Apapun usaha kita, kalau kita tekuni tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.